Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatus Sholihah dari SMA YPN 3 Semambito. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan konsumsi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep tentang kegiatan konsumsi dan permasalahannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kegiatan konsumsi serta berbagai permasalahannya. Dan yang ketiga, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep tentang kegiatan konsumsi dan permasalahannya, serta mampu menganalisis kegiatan konsumsi dan permasalahannya. Yang kedua, aspek keterampilan. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep kegiatan konsumsi. Kedua, memahami pengertian konsumsi. Yang ketiga, memahami tujuan konsumsi. Yang keempat, memahami faktor-faktor konsumsi. Yang kelima, memahami analisis permasalahan dalam kegiatan konsumsi. Dan yang keenam, memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi. Istilah konsumsi berasal dari bahasa Latin, yaitu consumer, yang artinya menghabiskan atau menggerogoti. Istilah itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi consumption, yang berarti menghabiskan atau mengurangi. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Selain itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersamaan atau kelompok. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumer. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia, baik secara perlahan maupun sekaligus. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumer, sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Konsumsi memiliki tujuan utama yang ingin diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan, dan secara umumnya kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat tradisional. Sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi dilakukan untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesenangan dan harga diri. Tujuan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi mempunyai beberapa tujuan. Ada 4 tujuan kegiatan konsumsi dan ini merupakan pola perilaku dari konsumen, yaitu yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, di mana setiap orang yang melakukan konsumsi akan mengurangi nilai guna barang atau jasa tersebut secara bertahap. Contohnya, memakai pakaian, kendaraan, dan sepatu. Kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, contohnya makan dan minum. Ketiga, memuaskan kebutuhan rohani. Tujuan seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi itu tidak hanya kebutuhan secara fisik saja, tetapi juga untuk memuaskan kebutuhan rohani,
Contohnya membeli kitab suci untuk kebutuhan rohaninya. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik, di mana seseorang melakukan konsumsi bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mereka secara fisik. Kebutuhan tersebut telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya, yaitu sebagai contoh mengenakan pakaian yang bagus agar penampilannya bertambah baik. Faktor-faktor konsumsi. Besarnya konsumsi seseorang akan dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Berbicara mengenai faktor yang memengaruhi konsumsi, pendapatan adalah hal yang paling memengaruhi, karena semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka akan semakin besar pula daya belinya. Namun sebaliknya, jika pendapatan seseorang kecil, akan semakin kecil juga kemampuan membeli atau menggunakan jasanya. Selain itu, pendapatan yang mungkin diterima di masa mendatang. Pendapatan tertinggi yang pernah dicapai pada masa lampau hingga tingkat bunga juga termasuk di dalamnya. Untuk tingkat bunga ini, khususnya mereka yang mempercayai bahwa naiknya suku bunga dapat mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Padahal kenyataannya sebaliknya, naiknya tingkat bunga tentu juga akan meningkatkan konsumsinya. Kemudian yang kedua, ada harga barang dan jasa. Harga barang akan memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi seseorang. Apabila harga barang meningkat, biasanya mereka akan memperkecil konsumsinya. Namun, apabila harga sedang turun, sudah pastinya mereka akan mengoptimalkannya dengan memperbesar konsumsinya. Tetapi perubahan harga barang ini tidak berlaku untuk barang serta kebutuhan pokok pada umumnya yang selalu dapat dibeli dalam jumlah yang relatif tetap, walaupun harga mengalami perubahan. Faktor produksi yang ketiga yaitu adat istiadat dan kebiasaan konsumen. Di Indonesia, adat istiadat dijunjung setinggi mungkin demi menghormati para pendahulunya. Oleh karena itu, adat istiadat ataupun kebiasaan ini sangat berpengaruh terhadap seseorang. Salah satu adat istiadat yang biasa dilakukan seperti upacara ritual yang menggunakan bahan-bahan makanan tertentu akan sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Lalu kebiasaan masyarakat yang sering melakukan pesta dan berkumpul bersama-sama, tentu tingkat konsumsinya akan meningkat jika dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kebiasaan tersebut. Yang keempat yaitu barang pengganti. Barang pengganti atau yang dikenal sebagai barang substitusi ini juga akan memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Apabila terdapat barang yang dapat menggantikan fungsi suatu barang yang dibutuhkan seseorang dengan harga yang lebih murah, maka barang tersebut dapat memengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Contoh, makanan yang sudah memiliki franchise tentu memiliki harga yang mahal, sedangkan barang makanan yang tidak jauh berbeda namun tidak memiliki franchise harganya lebih murah. Oleh karena itu, orang membeli makanan yang lebih murah dengan rasa yang tidak jauh berbeda. Faktor produksi yang kelima yaitu jumlah penduduk. Besar atau banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi dari suatu masyarakat. Suatu perekonomian yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak, maka pengeluaran dari konsumsinya pun akan lebih banyak dibandingkan dengan yang perekonomiannya jumlah penduduknya sedikit. Meskipun pendapatan nasional dari kedua masyarakat tersebut sama besarnya. Kemudian yang keenam, banyaknya barang yang dikonsumsi.
Pada umumnya, pengeluaran dari masyarakat untuk konsumsi dipengaruhi oleh banyak sedikitnya consumer durable, di mana barang konsumsi terpakai lama seperti halnya rumah, kendaraan, lemari es, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengaruhnya Anda dapat mengurangi pengeluaran konsumsi tersebut, seperti dengan memiliki sebuah televisi, maka acara seperti menonton bioskop dapat berkurang. Lalu, menambah pengeluaran konsumsi, misalnya dengan membeli sebuah kendaraan, acara pergi keluar kota akan semakin sering. Akibatnya, pengeluaran bertambah besar untuk membeli bensin, oli, reparasi, dan sebagainya. Faktor-faktor konsumsi yang ketujuh yaitu dugaan masyarakat terhadap perubahan harga. Pada kenyataannya, harga barang dan jasa tidaklah cukup stabil. Kalau memang diperkirakan harga akan meningkat, maka masyarakat ada tendensi untuk sesegera mungkin menggunakan uangnya untuk membeli barang serta jasa, sekalipun pendapatan masyarakat tersebut tidaklah berubah. Dengan demikian, fungsi dari konsumsi akan bergeser ke atas dan sebaliknya apabila harga barang dan jasa diperkirakan akan turun. Kemudian yang ke-8 yaitu selera. Di antara orang-orang yang memiliki usia yang tidak jauh berbeda, namun dalam hal pengeluaran konsumsinya berbeda. Hal itu karena perbedaan dari sikap penggunaan dari keuangannya serta selera masyarakat dalam berkonsumsi. Apabila masyarakat memiliki selera yang menurun dalam konsumsi, maka sudah pasti tingkat konsumsi juga akan menurun. Sebaliknya, apabila selera konsumsi masyarakat meningkat, maka akan meningkat pula konsumsinya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.